Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Tayyib, nahnu min firqa ashirah, tatakawwanu min lutfiyah rahmawati, maya rahmayati, wa wafa sa'idah hasan. سنقدم لكم عن بحثنا هذا تحت الموضوع دراسة عن الإمام الدارمي ومنهجه في كتابه السنن. المبحث الأول اسمه وكنيته ونسبته. اسمه هو الإمام الشيخ إسلام وأحد الأئمة الأعلم الحافظ الحجة عبد الله بن عبد الرحمن bin Fadl bin Bahram bin Abdul Samad Ad-Darimi At-Tamimi As-Samarqandi. Imam Ad-Darimi merupakan seorang imam Syekh Islam ya, memiliki julukan Syekh Islam dan salah satu pemimpin terbaik dunia dan juga memiliki julukan Hafiz. Ini di mana julukan Hafiz ini untuk orang yang menghafal 1000 hadis. Al-Hujjah dan Imam Ad-Darimi juga selalu berfatwa dengan dalil-dalil. Namanya yakni Abdullah bin Abdurrahman bin Fadl bin Bahram bin Abdul Samad Ad-Darimi At-Tamimi As-Samarqandi. Kunyatuhu Abu Muhammad dzakarahu Ibnu Hibban wa dzakarahu Abu Bakar Asbihani wa kadzalika Az-Zahabi. Kunyahnya Imam Ad-Darimi yakni Abu Muhammad yang dimana sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Hibban dan disebutkan pula oleh Abu Bakar Asbihani dan Az-Zahabi. Nisbatuhu Ad-Darimi hadza nisbah ila Ad-Darimi bin Hanzalah bin Zaid bin Tamim. Wiladatuhu wa nasya'atuhu wa wafatuhu. Wiladatuhu rawahu Ibnu Asakir bisanadin ila Abi Yaqub Ishaq bin Al-Waraq qala sami'tu Aba Muhammad Abdullah bin Abdurrahman yaqulu ulidtu sanata mata ibnu Mubarak sanata mi'atun wahida wa thamanin minal hijrah. Lahirnya Imam Ad-Darimi menurut riwayat Ibnu Asakir dengan sanadnya ke Abu Yaqub Ishaq bin Waraq, beliau berkata bahwa aku mendengar Abu Muhammad Abdullah bin Abdurrahman itu berkata, yakni Imam Ad-Darimi ya, bahwa aku tuh lahir pada tahun di mana Ibnu Mubarak ini wafat, yakni 181 Hijriah. Nah, wa nasya'atuhu nasya'a ala ghaya min al-aqli wal yana wa yudrabu bihil mith wal fil hilm wa dirayah wal hifz wal ibadah wal zuhud. Imam Ad-Darimi semasa hidupnya memiliki kecerdasan akal yang tinggi dan beliau juga disebutkan sebagai perumpamaan memiliki tingkat yang paling tinggi dalam kesabaran dan pemahaman untuk ilmu, dan juga memiliki hafalan yang kuat, ibadah yang bagus, serta kezuhudan yang tinggi. Nah, wa azharul ilmu hadits wal athar di Samarqandi wa taba'an hal kadhib. Imam Ad-Darimi juga menyebarluaskan ilmu hadis dan athar ini di Samarqandi, dan beliau menolak adanya kebohongan ya dalam meriwayatkan hadis. Wa kana mufassiran kamilan, beliau merupakan seorang tafsir yang sempurna, yang bagus, wa faqihan aliman, dan seorang faqih ilmu, li balil qada ala Samarqandi fa fa'alaha alaihi sultan. Nah, sampai-sampai Imam Ad-Darimi ini pernah diminta untuk menjadi qadhi di Samarqandi oleh seorang sultan di Samarqandi. Namun Imam Ad-Darimi menolak. Kemudian Sultan Samarqandi ini selalu memaksa, merengek-rengek meminta agar Imam Ad-Darimi menjadi qadhi. Akhirnya Imam Ad-Darimi menuruti, tapi hanya sekali. Nah, kenapa sekali? Hatta yuqalliduhu faqudhiya marrah wahidah tsumma su'fiya fawfiya. Kemudian Imam Ad-Darimi ini menjadi qadhi sekali karena beliau ini sengaja untuk membuat fatwa yang salah supaya beliau diangkat untuk menjadi qadhi karena fatwa yang salah. Nah, akhirnya beliau minta maaf, kemudian dimaafkan. Selanjutnya wafatuhu tufiya sanah
mi'ataini khamsa wa khamsin minal hijrah yaumat tarwiyah ba'dal asr wa dufina yauma arafah yaumal jum'ah wa huwa ibnu khamsa wa sab'in sanah wa dufina bil marwah wa qila an wafatuhu sanah mi'ataini wa khamsin wa huwa wahmun. Wafatnya Imam Ad-Darimi tahun 255 Hijriah pada hari Tarwiyah ba'da asar setelah salat asar dan dikuburkan pada hari Arafah hari Jumat, dan Imam Ad-Darimi wafat pada tahun 75 Hijriah dan dikuburkan atau dimakamkan di Marwah. Nah, ada juga yang meriwayatkan bahwa Imam Ad-Darimi ini wafatnya tahun 250 Hijriah. Namun riwayat ini dhaif ya, waham di bawah syak. Jadi sangat diragukan kebenarannya. Lanjutnya syuyukhuhu Sami'a min Abi Mansur wa Marwan bin Muhammad wa Abdul Wahhab bin Sa'id al-Mughni wa Nadr bin Syamil wa Zilaini bin Harun wa Sa'id bin Amir ad-Dabai wa Ja'far bin Aun wa Yazid bin Yahya bin Abdullah bin Ubaidullah ad-Dimashqi wa Wahab bin Jarir wa Khalid bin Mukhalid wa tabaqatuhum bil Haramain wa Khurasan wa Syam wal Iraq. Asanidul Kitab Al-Fasl Tsani Asanidul Kitab Asanidul Darimi fi kitabihi hadza fahiya asanid aliyah. Nah, sanadnya kitab Imam Ad-Darimi ini, yakni Sunan Ad-Darimi, memiliki sanad yang tinggi. Walihada qala Adz-Dzahabi Shahibul Musnad al-Ali. Sampai Adz-Dzahabi ini memberi julukan Sunan Ad-Darimi sebagai Shahibul Musnad Ali, pemilik sanad yang paling tinggi. Alladzi fi tabaqihi muntakhibun walihada fil kitab la siyat laisa bainahu wa bainan nabi sallallahu alaihi wasallam illa thalathatur rijal. Nah, karena tingkatannya itu terpilih, di mana tidak ada di antara beliau, yakni Imam Ad-Darimi dan Nabi Muhammad SAW kecuali 3 perawi hadis, yakni Imam Ad-Darimi, sahabat Rasul, dan langsung kepada Rasulullah SAW. Wa an kana al-kitab fihi minal athar wal mauqufat la siyama fil muqaddimah. Dan di dalam kitabnya ini juga terdapat asar ya dan mauquf serta yang berada dalam muqaddimah Sunan Ad-Darimi. Tayyib sanad samir ila bahsi tsani alladzi tabayyanuhu ukhti Maya Rahmayati. Fatafadhali. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fasl Tsalis, fasal yang ketiga, darajatu haditsil kitabi, derajat hadis-hadis dalam kitab. Yadhkurul ulama'u kitab ad-Darimi as-Sunan awi al-Musnad ala annahu min madharil haditsil hasan. Para ulama menyebut kitab ad-Darimi dengan julukan as-Sunan atau al-Musnad karena kitab ini merupakan sumber hadis hasan. Qala Ibnu Shalah fi an-naw'i tsani min al-hadithi. Ibnu Shalah berkata dalam macam yang kedua pada kitab muqaddimah hadis beliau, ma'rifatul hasani min al-hadithi kutubul masanidi ghairu multahiqatin bil kutubil khamsah. Mengenai mengetahui hadis hasan yang ada di dalam kitab-kitab musnad selain yang ditemukan dalam kitab yang 5. Apa itu kitab yang 5? Allati hiya as-sahihani wa sunan Abi Dawud wa sunan An-Nasa'i wa jami' at-Tirmidzi, yaitu sahihani yaitu Bukhari dan Muslim, sunan Abi Dawud, sunan An-Nasa'i dan jami' at-Tirmidzi. Wa ma jara majroha, dan kitab yang senada dengan yang 5 di atas, fil ihtijaji biha, dalam hujjah dengannya. Warrukunu ila ma warada fiha mutlaqan, dan hadis yang ditemukan dalam kitab musnad itu condong kepada kitab yang 5 dalam levelnya. Maksudnya apa? Jadi kitab musnad ini hampir setara dengan kitab yang 5
dalam hal untuk dijadikan hujjah ataupun dalam kecondongannya. Kamusnad Abi Dawud At-Tayalisi wa Musnad Ad-Darimi ilman annal kitaba fihi al-athar wal mauqufat. Seperti Musnad Abi Dawud At-Tayalisi dan Musnad Ad-Darimi, meskipun dalam kitab itu terdapat ilmu mengenai al-athar dan hadis-hadis mauquf. Al-Fasur Rabi', fasal yang keempat, aqwaluhu fir rijali fi kitabihi as-sunan. Qaul-qaul beliau mengenai para perawi dalam kitabnya yaitu As-Sunan. Al-Imam Ad-Darimi yu'tabaru minal ulama'i alladhina lam ya'tani bitasnifi fi naqdir rijali. Imam Ad-Darimi merupakan salah satu dari ulama yang kurang memperhatikan mengenai karangan dalam mengkritik para rawi. Maksudnya yaitu jarah dan ta'dil. Kama fa'ala ba'dul ulama'i kal Bukhari wa ghairihi. Sebagaimana sebagian ulama memperhatikan jarah wa ta'dil seperti Imam Bukhari dan yang lainnya. Walakin lamma kana ad-Darimi ahadul muhadditsina fi zamanihi, akan tetapi ketika Imam Ad-Darimi merupakan salah satu muhaddisin pada zamannya, faradat alaihi makanatal bahthi wal kalami an halir ruwati. Beliau mewajibkan dirinya sendiri untuk membahas dan membicarakan kedudukan mengenai keadaan para rawi. Hatta sara yas'alu 'anir rijali, sampai beliau menanyakan mengenai para perawi. Wal amthilatu 'ala dzalika katsiratun. Dan kejadian seperti itu terjadi secara banyak atau berulang. Maksudnya seperti apa? Yaitu Imam Ad-Darimi menanyai kepada orang lain mengenai keadaan ataupun karakter ataupun sifat para perawi yang akan dihukumi oleh beliau. Misalkan Imam Ad-Darimi ingin menghukumi 5 rawi A, B, C, D, E. Nah, beliau akan menanyakan keadaan rawi A seperti apa kepada orang lain mengenai beliau. Kemudian kepada orang lain mengenai perawi yang B, perawi yang C, seperti itu. Jadi, beliau menanyakan mengenai keadaan ataupun sifat ataupun karakter ataupun keadaan para rawi ini dari orang lain. Dan hal ini sering terjadi gitu ya, masyhur. Annahu indama su'ila an sima'i Jarir min Asim, ketika Imam Ad-Darimi ditanyai mengenai periwayatan sima'i Jarir dari Asim, qala Ad-Darimi ma'adunnu sami'ahu kama fi athar Ibn Sirin. Beliau berkata bahwa saya gak yakin kalau seandainya Jarir itu mendengarkan periwayatannya langsung dari Asim, kama fi athari Ibn Sirin, sebagaimana yang tercantum dalam athar Ibn Sirin. Al-Faslul Khamis, pasal yang kelima, lil anawina qimatun kubra fi kutubil hadisi. Dalam judul-judul hadis terdapat nilai yang sangat berharga bagi kitab-kitab hadis. Maksudnya, judul dalam kitab-kitab hadis itu menentukan seberapa berharganya, seberapa bernilai dan berharganya, sebetapa istimewanya kitab hadis tersebut dicerminkan melalui judul-judul yang ada di dalamnya. Fafiha, ya, maka dari anawin ini, maka dari judul-judul yang ada di dalam kitab hadis ini,
yatajalla fiqhul muallifi wa ilmu wa istinbatuhu ad-daqiq wa fahmu lil ahkami. Kita dapat tahu mengenai pemahaman muallif dan ilmunya dan kesimpulan hukum yang sangat dalam yang beliau simpulkan dan pemahaman beliau mengenai hukum-hukum. Dzalika li anna juhdahu maqsurun ala tabwibi hadhil ahadits. Karena beliau mengerahkan usaha yang besar dalam membabkan hadis-hadis ini. Wa wada'a unwanan likulli ta'ifatin minha wa ta'liqu ala ba'dihha. Dan mu'allif memberi judul bagi setiap kumpulan hadis. Wa ta'liqu ala ba'dihha, dan menghubungkan antara judul dan sebagian-sebagian hadis yang ada di dalamnya. Idh kitabuhu fi jam'il hadithi wa laysa fi syarhiha. Karena mu'allif ini menulis hadis dan mengumpulkan hadis secara langsung. Ya, jadi usaha beliau itu lebih besar karena langsung menulis dan mengumpulkannya sekaligus membuat bab dalam hadis-hadis. Ya, jadi hadis-hadis yang satu kelompok itu akan dimasukkan kepada judul yang ini, sekelompok ini dimasukkan ke judul yang itu, seperti itu. Walaysa fi syariha, beliau ini bukan mensyarahnya, karena kan kalau mensyarah itu kan judulnya sudah ada, kemudian bab-bab yang ada di dalam judulnya sudah ada juga. Walihada aktsaru ad-Darimi min at-tafri'i fil anawin. Dan oleh karena itu Imam Ad-Darimi memberi judul yang banyak gitu ya pada kitab beliau itu. Wa qillatul hadithi al-waridati fi ba'dil abwab. Ada juga yang dalam beberapa bab itu isi hadisnya itu sedikit ya. Ka abwabit thaharati mathalan, contohnya seperti bab-bab thaharah. Wa kathrul ahadithi fil abwabi al-ukhra. Ya, fil abwabil ukhra. Dan ada juga bab-bab lain yang isinya itu di dalamnya itu terdapat banyak hadis gitu ya. Misalkan bab tentang A sedikit hadisnya, bab tentang B banyak, bab tentang C sedikit, seperti itu ya. Nah, adapun contoh yang bab itu terdapat banyak hadisnya yaitu kabab mubasyaratil haid, seperti bab mubasyarah haid. Kadzalika yulahidu insijamal abwabi wa tasalsulaha mimma yadullu ala ilmihi. Nah, maka dari itu gitu ya, pengarang itu memperhatikan dan mengamati keselarasan, kecocokan atau kesesuaian di antara bab-bab ya dan hadis-hadis yang ada di dalamnya, wa tasalsulaha, dan keterhubungan antara bab ya dan hadis-hadis yang ada di dalamnya, dan hal tersebut menunjukkan akan keilmuan muallif tersebut ya, menunjukkan kepintaran beliau, seperti itu. Fasal sadis, fasal yang ke-6, ats-tsulatsiyat min mumayyizati kitab ad-Darimi. Tsulasiyat merupakan ya keistimewaan dari kitab Ad-Darimi. Apa itu tsulasiyat? Tsulasiyat itu diantara perawi dan nabi itu ada 3 orang. Ya, misalkan Imam Ad-Darimi, kemudian perawi A, perawi B, perawi C, lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sangat tinggi ya sanadnya. Wujudu tsulusiyati hadza yadullu 'ala al-isnadi an Ad-Darimi rahimahullahu taala. Adanya tsulusiyat ini menunjukkan ya ketinggian sanadnya Imam Ad-Darimi rahimahullahu taala. Walihada qala Al-Qattani, dan oleh karena itu Al-Qattani berkata, lahu asanidu 'aliyatun wa tsulusiyat. Imam Ad-Darimi ini mempunyai sanad yang tinggi dan tsulasiyat.
Dan thulathiyat Imam Ad-Darimi wa thulathiyatuhu aktsaru min thulathiyati al-Bukhari. Jadi thulathiyat Imam Ad-Darimi ini lebih banyak dari thulathiyat Imam Bukhari. Al-Faslus Sabi', fasal yang ketujuh, Al-Imam Ad-Darimi indama sarafa hadzal kitabi lam yasrud al-ahaditsa sardan. Jadi ketika Imam Ad-Darimi ini mengarang kitab ini, beliau itu tidak hanya meriwayatkan hadis secara satu persatu. Wa annama domina kitabahu ba'dul aqwalil fiqhiyah, akan tetapi beliau itu memasukkan di dalam kitabnya itu beberapa atau sebagian qaul-qaul fiqhiyah. Misalkan hadis A, nah kemudian di bawahnya itu ada qaul-qaul fiqhiyah. Hadis B, kemudian qaul-qaul fiqhiyah. Hadis C, kemudian qaul-qaul fiqhiyah. Seperti itu. Al-misal annahu yaro annal iddata bin nisbati lil mar'ati tubda'u min yaumil wafati. Contohnya beliau berpandangan ya bahwa iddah yang dinisbatkan kepada perempuan itu dimulai dari hari wafat suaminya ya. Seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Taib nastamir al-bayan. Al-faslu tsamin tawdihul gharib minal kalimat andama sunafa al-Imam Ad-Darimi kitabahu hadza. Qama bi tawdih al-kalimat al-ghariba wa syarh al-ibarat al-ghamidah. Famin dzalika qaulun naqa as-safi qala Ad-Darimi hiya al-katsiratul alban. Summa al-faslu tasi' tarjihuhu li ba'dil ahadits ala ba'din. Al-Imam Ad-Darimi minal muhadditsin alladziina yurajjihuna ba'dal ahadits 'ala al-ba'di. Hunaka amthila 'ala dzalika fi hadzal kitab. Famin dzalika qala Ad-Darimi akhbarana Hashim ibnu Qasim akhbarana Syu'bah an Muhammad bin Ziyad qala sami'tu Aba Hurairah qala kana yamurru bina wan nasu yatawadda'una minal mutahharah wa yaqul asbighul wudu'a. Qala Abul Qasim wailul lil aqabi minan nar. Qala Abu Muhammad Ad-Darimi hadza a'jabu ilayya min hadits Abdullah bin Amr. Wa hadits Abdullah bin Amr qaulu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wailul lil aqabi minan nari asbighul wudu. Mafhum ya? Wa al-faslul ashir hukmuhu 'alal ahadits. Jadi bagaimana Imam Ad-Darimi ini menghukumi hadis-hadis. Al-muallif rahimahullah ta'ala yahkumu ala ba'dil ahadis wa yusahhihuha. Famin dzalika wabihi qala haddatsana Affan qala haddatsana Aban ibnu Yazid al-Attar qala haddatsana Qatadah an Sa'id Abdurrahman bin Abza an abihi an Ammar bin Yasir anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqul fit tayammum darbatun lil wajhi wal kaffain. Qala Abdullah wa hadda Abdullah yakni Imam Ad-Darimi sahha isnaduhu. Beliau menghukumi hadis ini sebagai hadis yang sahih sanadnya. Syukran. Nasta'fikum idza wajadtum khati'at. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.